Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Oklavani Ismail dengan NPM A2010444. Di sini saya menjelaskan mengenai tubuh manusia. Yang ke satu, pengertian dan anatomi fisiologi dari tubuh manusia. Yang ke satu, anatomi dari tubuh manusia yaitu studi tentang struktur dan organisasi tubuh dan struktur dari bagian-bagian setiap organ satu sama lain. Anatomi juga dimaknai dengan anatomi kasar dan juga mikroanatomi. Yang satu yaitu anatomi kasar, yaitu contohnya yaitu pembedahan dan pemeriksaan tanpa ada lensa pembesar. Yang kedua yaitu mikroanatomi, pemeriksaan mikroskopik yaitu jaringan dan sel. Dan fisiologi yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh dan bagian-bagiannya. Fisiologi juga melibatkan eksperimen dan observasi, yaitu membutuhkan peralatan khusus dan bahan khusus juga untuk menjalin bagian tubuh dan bagian tubuh yang bekerja. Yang kedua ada struktur pada tubuh manusia. Yang ke satu ada level kimia, yaitu level dasar yang terdiri dari molekul dan atom. Yang kedua ada sel, yaitu bagian fungsional yang terkecil untuk membangun suatu pada tubuh manusia. Jaringan yang ketiga yaitu dibangun oleh beberapa sel yang berbeda, yaitu memiliki fungsi yang berbeda. Yang keempat ada organ, yaitu dibangun oleh gabungan beberapa jaringan yang berbeda memiliki fungsi tertentu. Yang kelima sistem organ, yaitu dibangun oleh gabungan dan melakukan fungsi tertentu. Yang terakhir yaitu organisme. Sistem organ secara dinamis, yaitu menjaga agar dapat menjalankan fungsi hidupnya. Dan yang ketiga ada rongga-rongga pada tubuh manusia. Yang satu ada rongga kepala, ada rongga tengkorak yaitu cavum cranialis. Isinya yaitu meliputi otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang kedua ada rongga mata yaitu cavum orbital. Isinya yaitu meliputi bola mata. Yang ketiga ada rongga hidung yaitu cavum nasi. Isinya tempat keluarnya masuk atau keluar pada sistem pernapasan. Yang keempat ada cavum oris yaitu rongga mulut. Isinya bibir, lidah, gigi. Yang terakhir ada rongga telinga tengah yaitu cavum timpani. Isinya yaitu tulang-tulang telinga, yaitu ada malleus, incus, stapes. Yang kedua ada rongga dalam badan. Yang ke satu ada rongga dada, yaitu isinya paru-paru, jantung, pembuluh darah aorta, pembuluh darah dan vena dan arteri. Yang kedua ada rongga panggul. Isinya ada rektum, kandung kemih, ovarium, kelenjar prostat untuk laki-laki, uterus pada perempuan. Dan yang ketiga ada rongga perut. Isinya lambung, usus besar, usus kecil, limpa, ginjal, dan hati. Yang terakhir ada penjelasan mengenai organ dan sistem organ. Organ adalah dari jutaan sel yang bersama-sama untuk melakukan fungsi dalam tubuh. Organ yang terintegrasi saling bekerja sama untuk membentuk suatu fungsi sistem. Sistem ikomotorik mencakup bagian mengenai dengan geraknya tubuh manusia. Pada sistem ini mencakup tulang-tulang yaitu tulang rawan dan membran tertentu. Yang kedua ada sendi artikulatorik berkenaan dengan sendi, yaitu pada sistem otot-otot mencakup otot, fasia, dan tendon. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan beserta organnya dan kelenjar.
Makanan dipecah oleh enzim dan disalurkan ke hati oleh darah dan akhirnya disalurkan ke jaringan. Sistem pembuluh darah mencakup sistem sirkulasi dan sistem saluran limfe. Darah dipompa mengitari tubuh oleh jantung, oksigen dibawa oleh paru-paru, dan karbon dioksida dikumpulkan oleh jaringan. Sistem kelenjar buntu, sekresi yang dihasilkan oleh darah yaitu langsung ke organ pemakaian. Limfe dimasukkan pada sistem ini dikarenakan limfe tidak memiliki saluran dan kelenjar tidak menghasilkan sekresi karena berkaitan dengan pembentukan sel darah merah. Sistem urogenital mencakup sistem urinari dan sistem reproduksi. Hasil pembuangannya yaitu dibuang ke ginjal, tapi tidak termasuk karbon dioksida. Sistem saraf yaitu mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf periferi atau susunan saraf tepi terdiri dari urat saraf dari otak dan sumsum tulang belakang. Panca indera meliputi mengenai perasaan, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan peraba. Sistem ekskretorik, organ ini mencakup urinari, paru-paru yang fungsinya mengurangi karbon dioksida, yaitu mengekskresikan ke dalam tinja bahan tertentu yang tidak dapat larut. Pada rongga kepala yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak yaitu oleh saraf pusat. Rongga dada, paru-paru, eksofagus, jantung, dan saluran pernapasan oleh sistem respirasi dan sistem kardiovaskular. Rongga perut yaitu lambung, ginjal, limpa, dan hati oleh sistem pencernaan dan sistem endokrin. Rongga panggul, uterus, kantung kemih, ovarium pada sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Yang terakhir pada rongga panggul, rongga tulang belakang pada sumsum tulang belakang yaitu pada sistem saraf pusat. Sekian pemaparan materi dari saya yaitu pembacaan modul tubuh manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.